Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para Dewan Juri, Program Kewirausahaan, Mahasiswa Vokasi, dan teman-teman para inovator muda yang berbahagia. Sampah menjadi salah satu permasalahan serius bagi lingkungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, terutama sampah plastik. Sampah plastik sebagai komponen yang sangat dekat dengan masyarakat, perlu langkah khusus untuk mengendalikannya. Menurut data Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, sedangkan sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Kota-kota besar di dunia sendiri menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Data World Bank memperkirakan bahwa jumlah ini akan terus bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025 mendatang. Selama ini pemusnahan sampah plastik di lingkungan masyarakat masih menggunakan media pembakaran. Padahal cara ini tidak tepat karena akan menimbulkan keluarnya zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, dan furan volatil, serta partikel lainnya yang dapat mengganggu kesehatan. Namun demikian, apabila sampah ini dibiarkan menggunung, akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dan keindahan lingkungan. Terlebih apabila dibuang ke sungai akan menimbulkan bencana banjir. Permasalahan lain datang dari limbah abu ampas tebu yang kurang dimanfaatkan dengan baik. Banyak warga di sekitar pabrik tebu yang merasa terganggu dengan timbunan abu ampas tebu ini. Padahal seperti yang kita ketahui, limbah abu ampas tebu dapat dimanfaatkan dengan baik. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami mempersembahkan Plosva, kreasi limbah plastik dengan campuran abu ketel sebagai inovasi paving block. Dan inovasi ini digagas oleh 5 mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, di antaranya Muhammad Rafid Agustianto sebagai Direktur Utama, Ahmad Noval sebagai Direktur Produksi, Rika Dwi Rahayu sebagai Direktur Keuangan, Nadia Salsabil Laila sebagai Direktur Teknologi, Alfia Dwi Saputri sebagai Direktur Pemasaran, dan kami selalu dibimbing dan disupport oleh Bapak Haryono Rahmat SPD MKOM sebagai pendamping praktisi dan Ibu Uyun Erna Malika STPMP sebagai dosen pembimbing. Deskripsi produk. Plasma atau plastik as paving merupakan inovasi paving block yang terdiri dari bahan oli bekas, sampah plastik, abu ketel, dan juga pasir. Sampah plastik sebagai bahan utama memiliki sifat yang mudah leleh dan kuat ketika kering. Oli sebagai campuran dalam produk ini berfungsi sebagai pengencer bahan paving agar lebih mudah dicetak. Adapun peran abu ketel sebagai bahan substitusi semen pada paving karena abu ketel mengandung tinggi silika. Silika sendiri merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan paving karena bersifat sebagai penguat. Pasir sebagai agregat juga berfungsi sebagai penguat. Adapun manfaat yang didapat dari adanya produk ini yaitu, yang pertama, menciptakan mesin pengolah limbah yang portable. Bahan limbah seperti oli bekas, plastik, dan pencampuran semua bahan pada produk ini memerlukan proses khusus, namun belum banyak alat atau mesin yang mendukung, sehingga selain mendapatkan produk paving block, juga menghasilkan inovasi mesin. Yang kedua, solusi perusahaan dalam mengelola limbah yang belum maksimal. Selanjutnya, sebagai solusi bank sampah kreatif, serta membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan sampah, utamanya sampah plastik. Keunggulan produk ini yakni tingkat kekuatan lebih tinggi, karena berasal dari campuran lelehan plastik yang tidak mudah pecah ketika telah kering, ditambahkan bahan agregat dan penguat dari pasir dan abu ketel sehingga akan lebih kuat dan lebih tahan lama. Yang kedua yakni ramah lingkungan. Proses pelelehan plastik dan pencampuran bahan dilakukan dengan khusus dan suhu yang tinggi, sehingga tidak perlu khawatir jika proses pelelehannya tidak sesuai. Yang tiga, berbahan dari limbah. Keunggulan dari produk ini memiliki misi dalam pengurangan limbah, utamanya oli bekas, limbah plastik, dan abu ampas tebu yang kurang dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi usaha yang memiliki nilai jual. Progres produk. Sebelum menentukan perbandingan komposisi yang tepat, kami telah melakukan beberapa kali percobaan, karena komposisi inovasi produk paving kami
baru, dan belum ada jurnal yang membahas mengenai inovasi paving plastik dengan komposisi yang sama dengan yang kami buat, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk uji coba dan menghabiskan bahan cukup banyak. Timing yang tepat dalam pencampuran produk juga mempengaruhi kualitas paving yang ada. Setelah itu, kami melakukan evaluasi hingga didapat komposisi yang pas, yakni 1 liter oli bekas, setengah kilogram pasir, setengah kilogram abu, 1 kilogram plastik untuk menjadi 2 buah paving. Progres produk paving kami telah sampai pada produksi sebanyak 5 meter persegi. Namun setelah terjualnya paving tersebut, produksi kami terhenti sementara. Progres operasional. Berikut alur progres operasional. Persiapan bahan baku dan mesin. Untuk uji coba mencari takaran yang pas, kami menggunakan panci bekas dan kompor gas bertekanan tinggi. Setelah proses pendanaan selesai, kami membeli mesin melter agar proses produksi lebih aman dan kapasitas produksi menjadi lebih besar. Ketika mesin melter sudah jadi, butuh waktu 4-5 jam hanya untuk memanaskan mesinnya, sehingga muncullah terobosan baru, yaitu menggunakan kompor oli sebagai pemanasnya. Setelah diganti, hanya butuh waktu 1,5 jam untuk memanaskan mesin. Namun, dari situ muncullah masalah baru, yaitu polusi udara akibat dari asap kompor oli. Alternatif yang muncul saat ini adalah mengganti bahan bakar kompor oli yang tadinya oli bekas menjadi minyak jelantah yang nantinya dibeli dari warga sekitar dan tempat produksi kerupuk di dekat lokasi produksi. Bahan baku, kami mendapatkan pemasok yang dekat dengan tempat produksi, sehingga memperkecil biaya transportasi. Untuk kedepannya, kami berencana bekerja sama dengan beberapa tukang sampah dan bank sampah untuk memilah sampah-sampah mereka dan menjualnya kepada kami. Lalu dilanjut dengan proses produksi dan uji coba. Setelah produksi kami evaluasi hasilnya, jika hasilnya baik, maka menjadi produk plasma, jika buruk maka menjadi bahan evaluasi bagi kami. Lalu pada saat produksi, setelah mendapat keluhan dari para tetangga tentang dampak produksi paving ini, kami pun berkonsultasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup tentang produk inovasi kami. Dan pihak Dinas Lingkungan Hidup menyarankan kami untuk membuat izin pengolahan limbah B3. Sehingga sampai saat ini proses produksi terhenti sementara. Kemudian dilanjut dengan proses pelanggan. Beberapa upaya yang kami lakukan untuk mendapatkan pelanggan yaitu kami melakukan berbagai promosi melalui pembagian brosur di Kota Banyuwangi dan sosial media untuk menarik para pelanggan. Kemudian, pelanggan kami berasal dari orang-orang yang memiliki taman, halaman rumah, lapangan, serta jalan pemukiman di Kabupaten Banyuwangi. Kami mendapatkan pesanan paving sepanjang 5 meter kepada konsumen yang memiliki kerjasama penyediaan bahan baku sebagai bentuk dukungan dari implementasi produk plasma. Kemudian produksi terhenti sementara karena terdapat kendala izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Progres pemasaran. Pemasaran yang kami lakukan mengedepankan strategi marketing, yaitu melalui sosial media. Pemasaran melalui media sosial yang kami lakukan lebih mengedepankan pemberian informasi umum mengenai produk paving dan sampah plastik atau yang berkaitan. Hal ini untuk menarik ketertarikan market terhadap produk plasma. Kami memulai mempromosikan sosial media dengan membagikan konten yang berbeda dan tentunya bermanfaat. Selain itu, kami menggunakan media iklan berupa brosur dengan cara menawarkan brosur kepada masyarakat sekitar atau pengguna jalan yang ada di wilayah Banyuwangi. Selanjutnya, kami juga membuka pre-order melalui WhatsApp yang nantinya kami juga akan memberikan sampel produk. Berikut analisis usaha yang kami gunakan selama program ini berjalan. Yang pertama, biaya bahan habis pakai yang meliputi plastik 100 kg dengan harga 200.000, oli bekas 75 gram dengan harga 150.000, abu ketel 40 kg dengan harga 40.000, dan pasir 60 kg dengan harga 60.000 dengan total keseluruhan yaitu 450.000. Yang kedua, harga pokok produksi dengan metode perhitungan biaya habis pakai dibagi total produksi dengan total keseluruhan yaitu Rp90.000. Yang ketiga, hasil penjualan dengan metode perhitungan harga jual per meter kali total produksi dengan total keseluruhan yaitu Rp600.000. Adapun keuntungan yang kami peroleh selama mengikuti program ini yaitu sebesar Rp150.000.
Adapun kendala yang kami alami selama melakukan produksi yaitu pertama, pembuatan mesin yang membutuhkan waktu lama sehingga memperlambat proses produksi. Kedua, kurangnya sumber daya manusia. Melihat dari kondisi pandemi yang tidak kunjung pulih dan juga adanya PPKM yang membuat kami sulit untuk melakukan produksi karena anggota kami yang memiliki tempat tinggal yang berbeda serta anggota kami yang sedang melakukan PKL. Ketiga, polusi udara yaitu asap produksi yang mengganggu masyarakat sekitar dari kompor yang kita gunakan sehingga kami membutuhkan tempat yang jauh dari pemukiman. Keempat, target penjualan yang tidak sesuai dikarenakan produk yang kami buat belum melewati tahap uji kekuatan, uji kelayakan, serta faktor pandemi, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat kami sulit untuk melakukan penjualan serta harga jual kami yang tinggi. Kelima, pengajuan Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan bahan yang kami gunakan berasal dari limbah B3, sehingga membutuhkan izin kepada Dinas Lingkungan Hidup. Adapun persyaratan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat rumit, sehingga kami membutuhkan waktu dan beberapa data untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, yaitu keenam, kurangnya pengalaman dikarenakan anggota kami yang berasal dari berbagai jurusan, mulai dari kesehatan, agribisnis, hingga teknik, dengan judul kami yang menekuni bidang industri kreatif dan kurangnya pengalaman di bagian permesinan atau industri. Berikut ini adalah lampiran-lampiran dan dokumentasi. Selanjutnya, mari kita saksikan video produksi dari Plasva. Demikian presentasi progres laporan kemajuan dari kami. Terima kasih kepada Dikti Vokasi yang telah memberikan pendanaan kepada kami sehingga kami dapat menjalankan inovasi bisnis ini dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.